Sebagai anak, terlepas dari kita membalas orang tua atau tidak, aku rasa itu penting banget. Mereka harus mendapatkan yang terbaik, perawatan terbaik kalau bisa. Halo, nama saya Rizka. Saya di sini posisinya sebagai enumerator untuk survei. Perkenalkan, nama saya Hendro. Untuk saat ini saya banyak melakukan kegiatan enumerator sebagai enumerator lapangan. Untuk saat ini saya pernah melakukan kegiatan pengumpulan data itu terkait dengan lansia ya. Oke, perkenalkan nama aku Nabil. Di sini aku kemarin bantu tim survei dari UGM untuk analisis data, report maupun untuk bikin kuesioner dari surveinya itu. Mbak Rizka, gimana kemarin pengalamannya di survei ini? Karena saya baru pertama kali ikut FEB UGM ya, pertama kali survei dan mendapatkan survei yang menurut saya penting banget karena saya juga punya orang tua yang udah masuk di usia yang lansia. Jadi dengan adanya survei ini saya jadi belajar bagaimana cara merawat lansia terlepas dari stigma kalau kita itu harus merawat lansia karena tidak mau disebut anak durhaka atau gimana. Cukup challenging ya, karena kebetulan di survei ini tuh kita harus mewawancarai lansia di Yogyakarta. Dari ILO sendiri kebetulan requirement-nya harus surveinya untuk para lansia usia di atas 65 tahun dan tidak boleh bekerja. Jadi di beberapa rumah yang saya datangin itu kemarin banyak yang antara lansianya masih di bawah 65 atau malah masih bekerja. Jadi kita harus ganti sampel, dan terkadang kalaupun ada yang memenuhi kriteria, kita harus ganti sampel karena ada penolakan lah di beberapa tempat. Jadi kurang lebihnya user. Cukup menarik ya kalau untuk mencari caregivernya terus ke lansianya. Kalau untuk para lansianya memang ada beberapa yang disabilitas dan itu caregivernya itu adalah anak atau mungkin ada istri ataupun suaminya. Anak yang melakukan mendampingi seperti memandikan ataupun dan nambasnya dan juga apapun yang itu semuanya mesti makan, nyuapin itu anaknya. Kalau saya tanyakan bagaimana Bu kalau misalkan siapa yang selain Ibu mungkin ada anggota keluarga lain tapi paling utama itu anaknya biasanya dan rata-rata mereka itu mungkin karena keikatan batin ya artinya untuk melakukan bepergian itu mereka jarang nggak bisa jadi nggak bisa meninggalkan jadi misalkan dia ada jalan kemana beberapa hari itu nggak bisa lama-lama paling kepikiran terus maka nanti bagaimana orang tuanya nanti yang mengurus siapa. Jadi aku itu kan wawancara di lansia yang suami istri, anaknya juga udah 50-an. Lucunya, kalau saya sih menilainya mungkin agak miris ya, satir aja gitu. Akhirnya yang merawat itu malah yang orang tuanya. Jadi bapaknya merawat ibunya yang maaf sudah pakai kursi roda, juga merawat anaknya, juga membiayai cucu-cucunya gitu. Otomatis mereka harus bekerja keras. Jadi ini jadi kebalik gitu loh ya, seperti Mbak Kisah tadi bilang kan. Jadi kayak sandwich generation, tapi generasinya tuh bersandwich gitu, bertumpuk jadinya. Satu hal yang mungkin menarik ya dari interview waktu sama institusi itu ternyata challenge-nya tuh sekarang gimana caranya bikin lansia yang sudah terdaftar di semacam home care itu mereka bisa happy. Mereka bisa bersosialisasi sama lansia, saling curhat ya kali ya. Karena mau bagaimanapun juga salah satu insight yang menarik itu dalam beberapa contoh mungkin lansianya cenderung sehat, tetapi mereka nggak punya teman sebaya yang relate satu sama lain. Dan jadi itu tuh di institusi tersebut yang saya interview tuh kayak mereka mencoba ngasih solusi semacam apa ya, outing atau catering sesama lansia, dan itu saya rasa cukup menarik sih untuk diterapkan di Indonesia. Ini adalah isu penting yang punya konsekuensi banyak, tetapi aku rasa sampai sekarang belum menjadi perbincangan umum. Dari temuan di Jogja itu banyak banget yang kayak gitu. Sehat cukup baik,
tetapi membutuhkan ruang sesama lansia, mungkin bisa melalui intensif care atau long term care, fasilitas yang bisa menjembatani para lansia untuk bisa bersosialisasi, dan mungkin ada fasilitas yang bisa, kalaupun ada masalah kesehatan atau apa tuh bisa di cover. Jadi ini isu yang benar-benar penting. Sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya ya, tapi kalau kita lihat dari data sih memang ke depan yang mulai aging population, jadi bakal banyak banget sih yang mengalami persoalan yang sama. Ya itu yang menurutku khawatirnya kita sebagai ya anak-anak Gen Z ya. Kekhawatiran saya itu nantinya gimana gitu. Pasti akan ada kan kekhawatiran. Nanti tuh apa gimana ya? Apa nanti aku punya anak? Apa nanti aku sempat menikah, sempat punya anak? Kalau umpamanya sempat punya anak, apa mereka mau membiayai? Tapi aku juga tidak mau jadi beban anak-anak. Jadi aku apresiasi sekali lagi dari ILO sangat getol untuk mendorong kita melakukan penelitian ini, karena kalau bukan kita siapa lagi yang peduli sama isu yang sebenarnya penting tapi mungkin efeknya baru kerasa di masa depan. Jadi thanks to ILO untuk kesempatannya.